Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Dede. Ya, mari silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Iya. Kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Habis pelajaran apa? Jadi habis pelajaran olahraga. Oh iya, tapi sudah istirahat kan ya? Ya udah nggak capek ya? Oh iya, ada apa ya Bu? Kenapa saya dipanggil ke sini? Oh iya, Mbak Dede. Nanti Bu Guru jelaskan kenapa Mbak Dede Bu Guru panggil ke sini. Tapi sebelum Bu Guru sampaikan ya untuk yang lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita berdoa ya supaya kegiatan kita nanti dilancarkan oleh Allah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Mbak Dede sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke ruang BK. Memang betul Ibu memanggil Mbak Dede ke sini. Jadi nanti kita akan melaksanakan konseling individual. Sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling individual apa belum? Belum Bu. Belum. Sudah tahu belum konseling individual itu apa? Belum. Jadi Bu Guru jelaskan dulu ya. Jadi konseling individual adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor ya. Konselor di sini adalah Bu Guru ya sebagai guru BK kepada seorang konseli. Konseli di sini itu Mbak Dede ya. Untuk membantu mengatasi masalah yang dialami oleh konseli, baik itu masalah pribadi, masalah sosial, belajar, dan karir ya. Dan dalam konseling individual itu ada beberapa asas ya. Ada asas kerahasiaan ya Mbak Dede. Jadi ketika proses konseling itu ya, Bu Guru sebagai konselor itu harus menjaga segala rahasia yang Mbak Dede informasikan ya. Kemudian ada asas keterbukaan ya. Bu Guru meminta Mbak Dede untuk berkata apa adanya ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, harus berkata jujur ya selama proses konseling. Kemudian ada asas kesukarelaan ya. Jadi Mbak Dede datang ke sini itu juga tidak berdasarkan rasa terpaksa ya. Tidak karena terpaksaan dari Bu Guru ya. Memang betul-betul kesukarelaan hatinya ya. Terpaksa apa tidak? Tidak ya. Kemudian ada asas kegiatan. Jadi nanti Bu Guru berharap Mbak Dede juga aktif ya menyampaikan informasi yang Mbak Dede alami ya. Masalah yang Mbak Dede alami. Baik, siap melaksanakan konseling individual ya. Nanti selama 30 menit kita akan melaksanakan. Siap? Siap Bu. Siap ya. Oke, ini Bu Guru perhatikan ya Mbak Dede. Akhir-akhir ini kok Mbak Dede sepertinya itu murung, sedih. Ya padahal Bu Guru mengenal Mbak Dede itu anak yang ceria sekali kalau di sekolah, ya aktif. Itu kenapa? Apa Mbak Dede mengalami masalah? Ya Bu, akhir-akhir ini tuh ada banyak tugas yang lumayan susah. Ya kelas 9 ya banyak banget tugas yang susah-susah. Jadi ya saya stres Bu. Oh, jadi Mbak Dede itu merasakan tekanan ya, sehingga jadi stres karena tugasnya banyak menumpuk begitu. Baik ya. Nanti Mbak Dede ceritakan apa adanya ya, semua yang Mbak Dede rasakan, Bu Guru tidak akan menghakimi ya apapun yang Mbak Dede rasakan begitu ya. Dan kamu bebas bercerita mengutarakan apa yang Mbak Dede rasakan ya. Baik ya. Tadi Mbak Dede kan mengatakan kalau Mbak Dede itu stres ya karena banyak tugas yang menumpuk ya. Apa yang Mbak Dede inginkan sih dengan situasi seperti ini? Apa yang Mbak Dede harapkan ya dengan yang Mbak Dede rasakan saat ini? Sebenarnya saya ingin mengerjakan tugasnya dengan lebih tenang Bu. Lebih tenang dengan tidak banyak tekanan, tidak stres begitu. Iya. Terus, oh jadi Mbak Dede itu ingin lebih tenang ketika mengerjakan tugas, tidak stres ya begitu. Iya Bu. Saya ya ingin mengerjakannya lebih mudah. Jadi lebih tenang aja lah Bu. Soalnya kan pelajaran kelas 9 sekarang susah-susah. Saya nggak mampu Bu. Oh, Mbak Dede merasa nggak mampu ketika mengerjakan tugas ya, karena pelajarannya memang susah-susah begitu. Oh, jadi Mbak Dede merasa kemampuan Mbak Dede itu sudah mentok ya. Jadi Mbak Dede merasa benar-benar sudah tidak mampu memahami tugas-tugasnya adalah dan mengerjakan tugas-tugasnya begitu. Iya Bu. Oh, baik ya. Tapi Mbak Dede ada rasa keinginan untuk berubah apa tidak? Iya Bu, saya mau. Saya ingin mengerjakannya jadi lebih mudah. Saya ingin memahami materinya gitu Bu, biar lebih mudah, lebih tenang aja mengerjakannya juga. Oh iya bagus, kalau Mbak Dede ada rasa seperti itu ya. Baik ya nak. Jadi ya, sebenarnya kan kamu ada rasa ingin berubah ya. Itu sudah bagus ya. Tapi ya, kamu menganggap bahwa dirimu
tidak bisa ya. Sebenarnya yang namanya kemampuan itu bisa dilatih Mbak ya, bisa dikembangkan ya, dan Bu Guru juga percaya bahwa sebenarnya kamu itu bisa ya, bisa mengerjakan tugas-tugasnya dan bisa tepat waktu ketika membutuhkan tugas begitu ya. Dan anggapan kamu ya, kamu menganggap bahwa dirimu itu tidak bisa, itu yang dinamakan dengan pola pikir fixed mindset ya, atau pola pikir tetap ya. Itu bisa dirubah menjadi grow mindset. Ya, pernah mendengar grow mindset itu apa? Belum ya, grow mindset itu adalah pola pikir bertumbuh ya. Nah, setelah ini Bu Guru akan menyampaikan ya tentang resiliensi ya. Resiliensi itu ya Mbak, resiliensi adalah kemampuan ya untuk beradaptasi dan kemampuan untuk bangkit ya menghadapi kesulitan ya atau masalah ya atau kegagalan yang seseorang alami ya. Sebenarnya ya Mbak, kemampuan itu bisa dilatih ya, bisa dikembangkan ya. Kalau Bu Guru amati ya, Mbak Dede itu sebenarnya bisa, hanya saja mungkin kurang percaya diri ya. Jadi kalau Mbak Dede merasa tidak bisa ya, tidak mampu mengerjakan tugas-tugas, itu yang dinamakan dengan fixed mindset ya, pola pikir tetap ya. Dan pola pikir tetap ya itu bisa berubah ya menjadi pola pikir bertumbuh ya atau grow mindset. Sudah pernah mendengar apa belum? Ya sudah Bu, cuman saya tidak yakin. Tidak yakin, baik, nanti yang akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya Bu Guru akan tanya dulu ya. Sedangkan kemampuan itu ya Mbak Dede itu bisa dikembangkan, bisa dilatih ya dengan belajar ya. Itu yang dinamakan dengan grow mindset atau pola pikir berkembang. Kamu sudah pernah mendengar belum istilah grow mindset? Pernah sih Bu, tapi saya nggak yakin. Oke, nah nanti kita akan membahas tentang itu ya, tentang pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Supaya kamu bisa percaya bahwa yang namanya kemampuan itu bisa dikembangkan dan dilatih ya dengan cara belajar begitu. Nah, sekarang coba Mbak Dede ceritakan ya, apa yang Mbak Dede lakukan ketika Mbak Dede sudah mulai merasakan stres ya dalam menghadapi tugas-tugas Mbak Dede yang menumpuk. Biasanya saya sih main HP atau menonton TV Bu untuk menghilangkan pikiran itu. Oh, jadi Mbak Dede lebih cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang menghindari untuk mengerjakan tugas seperti main HP, kemudian menonton TV. Lalu, apakah kegiatan tersebut bisa menunjang ya keinginan Mbak Dede? Tadi kan di awal Mbak Dede menyampaikan bahwa keinginan Mbak Dede itu ingin mengerjakan tugas dengan rasa tenang, ya nyaman, tanpa stres. Lalu kegiatan tersebut apakah bisa menunjang? Tidak Bu. Tidak. Oke, apakah cara yang kamu lakukan tadi ya menghindari tugas-tugas yang menumpuk itu efektif? Tidak Bu. Tidak ya. Berarti kamu menyadari ya Mbak bahwa cara-cara yang kamu lakukan itu tidak pas ya, tidak baik, tidak sesuai dan salah ya. Apakah ada rasa keinginan untuk berubah? Ada Bu. Ada. Oke, artinya kamu butuh cara yang baru yang lebih efektif untuk mencapai targetmu itu, betul? Nah, sekarang ya kita akan membangun yang namanya resiliensi ya. Resiliensi itu ya orangnya itu tidak mudah menyerah ya, selalu bersemangat. Ulangi. Orang yang resiliensi itu ya itu tidak mudah menyerah ya, penuh dengan semangat. Sudah pernah mendengar belum resiliensi itu apa? Belum Bu. Belum. Resiliensi itu ya Mbak, Bu Guru jelaskan dulu ya. Itu adalah kemampuan ya untuk bangkit ya atau beradaptasi ya ketika menghadapi tantangan, kesulitan, masalah atau kegagalan ya, dan berusaha menjadi lebih baik gitu. Dan resiliensi itu ya beranggapan bahwa dari tidak bisa menjadi bisa ya. Kamu bisa tidak mengubah pola pikirmu ya. Tadi kamu beranggapan bahwa kamu tidak bisa, itu dirubah menjadi belum bisa ya. Itu kan beda ya, dari belum bisa ya. Nanti ada kesempatan ya, ada harapan untuk menjadi bisa ya. Menurutmu kedengarannya itu lebih efektif apa tidak? Iya Bu. Ya lebih enak ya. Jadi bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Jadi ke depannya itu masih ada harapan untuk bisa ya. Nah ya. Jadi dari yang belum bisa lalu menjadi
Bisa. Nah, ya, sekarang kita buat rencana kecil dulu ya untuk mencapai keinginanmu tadi ya supaya kamu bisa tenang ketika mengerjakan tugas ya. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak menunda-nunda tugas yang dibuat oleh guru. Oke, bagus ya. Jadi kamu ada rencana untuk tidak menunda-nunda ya. Betul. Jadi setiap ada tugas, kamu akan langsung mengerjakan ya. Akan kamu mulai dari kapan? Nanti sore, Bu. Oh, mulai nanti sore. Bagus ya. Jadi nanti sore kamu setelah pulang sekolah kamu akan langsung mengecek ya kegiatan hari ini. Seandainya ada tugas, lalu akan langsung dikerjakan. Bagus. Nah, itu sudah bagus ya. Hebat, beri acungi jempol ya. Kamu akan memulai dari nanti sore ya. Setelah pulang sekolah, mungkin selama 1 jam ya, kamu akan mulai mengerjakan tugas ya. Bu Guru apresiasi niat baikmu ya. Sedikit-sedikit ya, walaupun kamu mungkin hanya menyicil ya tugas yang ada, tapi jika dilaksanakan dengan konsisten ya, maka akan membentuk perilaku yang disiplin ya. Jadi kamu tidak akan memiliki kebiasaan menunda-nunda tidak mengerjakan tugas. Nanti jika kamu mengalami kesulitan ya ketika kamu mengerjakan tugas ya, selama kamu memiliki kemauan untuk belajar ya, kamu kan bisa mencari jawabannya di buku atau mungkin mencari di internet ya, atau bertanya langsung ke guru atau ke teman ya. Bu Guru percaya kamu pasti akan bisa mengerjakannya ya. Nah, seandainya nanti kamu merasa capek ketika kamu mengalami kesulitan ya, apa yang akan kamu katakan kepada dirimu sendiri? Saya akan bilang kalau saya itu pasti bisa, Bu. Saya tidak akan menyerah. Saya pasti bisa akan melakukan itu jika saya konsisten. Bagus ya. Yang Mbak Dede katakan itu yang dinamakan dengan grow mindset ya. Nah, bagus sekali ya. Jadi yang Mbak Dede katakan itu adalah kalimat grow mindset yang menunjukkan resiliensi atau daya lenting ya. Sikap bangkit ketika Mbak Dede mengalami kesulitan. Baik ya Mbak Dede, ini karena kita sudah melaksanakan hampir 30 menit ya. Jadi Bu Guru rangkum ya kegiatan kita ya selama tadi ya. Bu Guru simpulkan Mbak Dede itu ya memiliki masalah kesulitan untuk mengerjakan tugas ya. Mbak Dede menganggap bahwa tugas-tugasnya itu terlalu sulit ya, sulit dipahami. Kemudian Mbak Dede juga sering menunda-nunda tugas ya. Tapi Mbak Dede memiliki keinginan ya, keinginan untuk ya mengerjakan tugas yang tidak dalam tekanan ya, bisa mengerjakan tugas dengan tenang, tidak mengalami rasa stres ya, begitu. Nanti dulu ya, kamu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Tapi hal yang biasa Mbak Dede lakukan adalah dengan menunda-nunda mengerjakan tugas ya, menumpuk tugasnya ya. Tadi Mbak Dede kan juga menyatakan bahwa Mbak Dede lebih sering melakukan memainkan HP, menonton TV, ya kan, dan melakukan tindakan yang ketika Mbak Dede mengalami tekanan ya dalam mengerjakan tugas ya. Tapi Mbak Dede sudah menyadari ya bahwa tindakan tersebut kurang efektif ya untuk masalah belajar Mbak Dede ya. Maka tindakan tersebut itu tidak baik ya. Dan Mbak Dede juga tadi sudah menemukan solusi ya untuk mengatasi masalah tersebut ya, yaitu dengan tidak menunda-nunda tugasnya ya. Kemudian langsung mengerjakan ketika pulang sekolah ya, betul begitu ya. Selain itu, Mbak Dede juga sudah mulai berubah ya, mengubah pola pikir Mbak Dede. Yang tadi awalnya Mbak Dede kan menyampaikan ya bahwa Mbak Dede tidak bisa ya, tidak bisa mengerjakan tugas ya, menganggap bahwa tugasnya itu susah ya. Tapi Mbak Dede sudah berubah ya pola pikirnya menjadi grow mindset ya. Mbak Dede sekarang berubah pola pikirnya menjadi belum bisa ya. Jadi ada keinginan untuk bisa ke depannya. Dan Mbak Dede juga sudah mengubah pola pikirnya ya. Yang awalnya itu fixed mindset ya, beranggapan bahwa Mbak Dede itu tidak bisa menjadi grow mindset ya. Menjadi pola pikirnya itu akan bisa dengan cara belajar ya, terus berusaha berlatih ya, dan tidak menunda-nunda tugas tadi ya, begitu. Sehingga kamu sudah bisa menunjukkan resiliensi atau daya lenting atau sikap bangkit ya, karena
masalah yang kamu hadapi. Dan ketika kamu nanti menghadapi kegagalan atau mungkin kesulitan, maka kamu akan mengatakan pada dirimu sendiri bahwa saya tidak akan menyerah, saya akan berusaha, saya akan terus berlatih sampai saya bisa. Benar begitu kan ya Mbak? Ya Bu, benar. Dan Ibu percaya kamu pasti bisa ya. Kamu juga sudah punya rencana baru dan pola pikir yang baru ya. Jadi minggu depan ya Bu Guru akan terus mengamati kamu ya. Nanti minggu depan kita akan bertemu kembali ya. Bu Guru akan tanya apakah sudah ada perubahan apa belum begitu ya. Siap ya? Ya Bu, siap. Jadi minggu depan Mbak Dede ya akan menyampaikan ke Bu Guru apakah rencana Mbak Dede ya yang tadi kita rencanakan berdua ya itu sudah bisa dilaksanakan apa belum ya, sudah berhasil apa belum ya. Sanggup ya Mbak Dede ya? Ya Bu, sanggup. Terima kasih ya Bu sudah memberikan saya arahan, sudah memberikan saya motivasi atas masalah saya ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama ya Mbak. Bu Guru percaya kamu pasti bisa dan bisa menjadi lebih baik lagi ya. Jadi perlu diingat ya Dek ya. Ini bukan tentang hal untuk menjadi sempurna, tapi ini hal untuk terus berproses ya. Bangkit ketika menghadapi kesulitan ataupun kegagalan ya. Jadi terus semangat, Bu Guru yakin kamu pasti bisa menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bu sudah memberikan ini, sudah memberikan saya motivasi ini. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Semangat Ya ya. Bu. Baik, untuk sesi konseling ini sudah berakhir ya. Jadi setelah ini nanti bisa kembali lagi ke kelas ya Mbak. Terima kasih ya Mbak, semangat ya. Ya Bu.